Oke, tes. Suara udah masuk. Selamat sore, ketemu lagi ya. Jadi ini ceritanya Mac Mini tahun 2012 late. Suhunya aku rasa agak kerasa hangat. Ini aku kemarin screenshot sebelum aku bongkar. Suhunya sekitar 57, 56. Menurutku ini agak hangat, walaupun itu agak relatif ya. Untuk Mac atau MacBook banyak yang bilang suhu segini itu normal, tapi kalau buat aku ini agak panas dibanding biasanya. Nggak tahu ini ada hubungannya dengan cuaca ya di Sidoarjo yang lumayan panas belakangan ini, 2 minggu ini, atau enggak. Asumsiku enggak, jadi aku tergoda untuk membongkarnya dan mengganti thermal paste. Oke, yang pengen tahu seperti apa Mac Mini late 2012, aku googlekan ya. Ini Mac Mini late 2012 i5. Yang i5 late 2012 itu udah nggak ada optical drive-nya, nggak ada. Dan dulu pernah dia single drive, satu hard disk 2,5 in, tapi aku udah tambahin SSD, jadi ada 2 drive di sini. Nah, ini aku mau cerita gimana pengalamanku membongkar Mac Mini late 2012. Pertama, aku nyontek di sini ya, di iFixit. Ini adalah panduan yang aku pakai. Jadi aku pakai panduan di sini. Kalau teman-teman mau ngikutin, silahkan menuju web yang ada di situ. Bottom cover step 1 ini gampang, tinggal ngikutin aja. Ini ditekuk ke kiri, ada notch, ada dot itu. Nah, kalau dot ngekunci ini pasti tengah, tinggal digeser ke kiri, tutupnya nanti kebuka, tinggal diangkat. Ini gampang. Nah, ini udah kebuka. Sorry ada suara duk, itu tetangga lagi renovasi nggak kelar-kelar ya. Kalau Anda pendengar merasa keganggu, mohon jangan dimatikan video ini. Step 2 nya tinggal ngangkat saja, ini nggak ada masalah. Step 3 ini fan, seperti ini adalah melepas fan. Di sini cuma disuruh melepas 2 fan ya, 2 skrup, lebih tepatnya bautnya torque seperti bintang. Tapi ada lagi di sini, dia lupa mungkin menyertakan ada lagi di sini yang harus dilepas juga. Walaupun menurut dia katanya nggak perlu, tapi menurut pengalamanku kemarin perlu dilepas aja. Ini menurut dia nggak perlu dilepas, kalau aku kemarin mending dilepas saja. Oke, step 4 nggak ada masalah ya. Oh ya, RAM nggak perlu dilepas ya, RAM nggak perlu, masih bisa. Nah, ini step 5 dia melepas soketnya. Hati-hati ya, sangat delicate, dari bentuknya sangat rapuh,
hati-hati ini ngelepas. Ini dilepas, ditarik ke atas dulu, baru diangkat. Tarik ke atas ya, jangan ditarik ke samping. Jangan ditarik ke samping sini, salah, nanti bisa protol soketnya. Oke, ini step 6 koweng. Ini dia melepas ini loh. Ini bautnya cuma ini aja, dilepas cukup gampang. Oke, ini dia melepas. Ini plastik, fungsinya cuma buat melindungi heatsinknya. Oke, antena plate lah. Antena plate ini melepasnya sih gampang. Dari semua praktek-praktek gini, melepas itu lebih gampang daripada memasangnya kembali. Kalau memasangnya kembali, nanti Anda akan terjadi kesusahan mengepaskan dua ini. Nanti dia akan salah satu pas, tapi yang sini dia nggak pas. Caranya agak dicongkel-congkel bagian sini ya. Bagian sini diangkat ke atas. Coba pakai pin atau pakai pengait, bolongan-bolongan itu dicongkel ke atas. Ini juga tadi aku mundur satu lagi ya. Ini di sebelah sini tuh kayak ada klipnya. Itu nanti kalau Anda udah lepas, perhatikan dia klipnya di situ. Dia kayak ada kunci kayak benik yang masuk di dalam sini. Nanti kalau Anda lepas, diperhatikan. Itulah fungsinya yang harus dipaskan kalau memasukkan kembali. Step 9. Jadi ini di step 9 ini yang diangkat bagian di sini dulu ya. Diangkat gampang kok. Kalau ini gampang. Nah, step 10 ini hati-hati. Ini colokan anten wifi-nya ini kayak lemah lah pokoknya. Hati-hati pokoknya, ini barang rapuh. Dan kalau ada apa-apa ya lumayan berbahaya. Wifi-nya nggak jalan. Hati-hati. Dan aku sarankan kalau bisa nggak perlu dilepas. Ini bisa nggak perlu dilepas, nanti digantungkan aja. Kalau orang ini ngelepas. Kalau menurutku kalau nggak perlu dilepas, yang bisa nggak perlu ya nggak perlu lah, daripada soketnya nanti soak apa koneksinya keganggu kan ya. Nah, ini adalah colokan harddisk. Ada harddisknya 2. Ini yang harddisk asli, ini yang harddisk tambahan. Kalau teman-teman nanti nambahi itu colokannya. Ini caranya diangkat ke atas ya, ini diangkat ke atas. Dan hati-hati pas memasukkan kembali itu mesti. Ini gampang juga, cuma ya harus hati-hati diangkat ke atas, bukan ditarik ke sini ya, bukan. Oke, step 14 ya, melepas skrup itu, lebih tepatnya mur ya, bukan skrup. Kalau skrup itu yang tajam seperti buat kayu, kalau mur itu ada lawannya. Step 15 ini perlu alat seperti ini ya. Ini seperti handle. Nah, ini akan ada ini bisa teman-teman kalau nggak ada handle itu bisa pakai obeng yang kecil, dimasukkan ke situ terus ditarik ke sini. Nah, itu ntar ininya keluar, board yang hitam itu keluar, menonjol. Kalau udah keluar menonjol kira-kira 1 sentian, ini bisa dilepas. Ini adalah soket power supply.
power supply udah dilepas ya, hati-hati ngelepasnya, pelan-pelan. Alat yang bisa membantu mungkin semacam apa ya, semacam tang tapi jangan terlalu yang kuat gitu, megangnya jangan terlalu kuat. Ini kabelnya ringkih juga, soketnya ringkih juga, hati-hati harus sering kita menamkan di benak semuanya ya dalam melakukan operasi ini. Ini melepas speaker, aku kemarin nggak perlu tak lepas speaker yang yang punya aku kemarin tidak seperti ini ya, ada kayak perekat di sini. Nah itu yang menyembunyikan baut di sini ya, dia harus dilepas dulu dan hati-hati melepasnya, jangan sampai ini ikut kelepas. Ini nggak tahu ini kayak seperti anten, tapi anten buat apa nggak tahu, mungkin Bluetooth ya, karena yang ini tadi WiFi. Oke. Speaker nggak perlu dicabut soketnya, digantung aja bisa. Heatsink, nah heatsink ini gampang, tinggal ngelepas 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini setelah melepas ada 2 kontak ya, yang buat thermal paste ini sama ini, aku nggak tahu apa bedanya, mungkin satunya prosesor, satunya chipset. Oke, itu aja, ini udah stepnya habis, aku kasih review ya, ulang ya. Yang perlu diperhatikan itu dibersihkan dulu sisa thermal paste-nya. Ini 2012 sampai sekarang itu ternyata thermal paste dari Apple itu masih ada lembabnya, bukan kering, belum kering ya. Jadi aku asumsikan thermal paste untuk Mac ini cukup baik yang digunakan Apple dari pabrikan. Sebelah sini yang punya aku kemarin ada semacam perekat, yang ini yang bikin melepas heatsink ini agak susah. Ternyata ada perekat di sini, sedangkan yang di panduan ini nggak ada perekat yang antara putih ini dan heatsink hitam logam ini, ada perekatnya. Nanti bisa dilepas pelan-pelan perekatnya. Oke, apalagi ya, banyak yang bilang kalau habis di repaste atau diganti thermal paste nggak bisa booting. Nah itu semoga aja enggak ya kalau nggak bisa booting atau nggak bisa nyala itu urusannya panjang. Kalau bisa urusannya pendek saja untuk urusan Mac, apalagi Mac yang jadul gini susah. Aku tentu saja kembaliin semuanya ya. Nah aku masalah dikembalikan antena wifi ini. Setelah aku pasang semua, wifi nya nggak jalan guys, jadi ya bikin perasaan berdebar-debar. Wifi nya nggak jalan, aku coba reset colokan wifi ini, aku kembaliin, alhamdulillah bisa. Alhamdulillah sekali ya. Bayangkan kalau nggak bisa Mac mini tanpa wifi, apalah artinya. Tapi entah ada gara-gara seatnya penempatan konektor wifi nya nggak bener atau enggak ya,
Bisa juga karena pemakaian USB di belakang itu nggak pas, atau ada konektor yang mengganggu sinyal ya. Coba diganti-ganti, variasikan colokannya, misalnya ada yang di sini tadi itu kemudian dipindah ke sini. Itu kalau menurut pengalamanku berpengaruh, apalagi yang USB 3, mungkin dia periferalnya mengganggu sinyal wifi atau gimana, bisa jadi ya. Kalau menurutku berpengaruh, mending dicoba dulu aja sebelum dibongkar ulang ya, dicoba lagi dipindah-pindah posisi periferal wifi nya. Terus bagaimana kesimpulan, apakah ada perbedaan suhu Mac mini? Jawabannya nggak ada ya. Jadi ya buat pengalaman aja bahwa mengganti thermal paste 2012 di tahun 2020, 8 tahun, nggak ada perbedaan. Justru sekarang ini lebih panas, nggak tahu itu lagi, kembali lagi ini panasnya gara-gara emang suhunya sekarang ini panas banget ya. Saat ini Sidoarjo sekitar 33 derajat suhu ruangan, sekitar itu. Kalau mungkin agak malam bisa lah 60-an ini. Jadi ya itu kesimpulannya, kalau mau berpikiran bahwa mengganti thermal paste itu mengefek di Mac mini, untuk pengalamanku tidak ya, tapi bukan berarti thermal paste buat komputer yang lain nggak ngefek juga ya, belum tentu. Karena pengalamanku mengganti thermal paste di laptop, buset ini suaranya mengganggu banget ya. Aku pengen menegur tapi takut kelihatan kereng. Jadi aku pernah ganti di laptop, efeknya lumayan kerasa, suhunya turun sekitar 10 derajatan lah. Jadi nggak bisa disimpulkan kalau mengganti thermal paste itu nggak ada gunanya. Belum tentu juga, tergantung barang, tergantung kondisi, tergantung thermal paste yang existing udah bagus apa enggak. Oke, gitu aja update review Osok kali ini. Semoga yang belum subscribe ya subscribe, yang udah subscribe jangan unsubscribe lah, please deh.